Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia. Negeri kita Indonesia adalah negeri majmuk dengan keindahan alam dan keragaman adat budayanya. Keberagaman memang indah, namun keadaan ini tidak jarang memunculkan konflik. Bahkan terjadi antar sesama suku, sesama ras, dan sesama agama. Banyaknya konflik sosial antar agama di Indonesia menggerakkan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menawarkan solusi yang disebut moderasi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman, sehingga moderasi beragama merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Lalu, bagaimana pengimplementasian moderasi beragama dalam pembelajaran di lingkup madrasah? Kali ini saya menemui Kepala Madrasah Sanawiyah Progresif Darun Najah Trenggalek, Bapak Basuki Abdillah. Assalamualaikum Bapak Basuki. Waalaikumsalam Pak Agung. Baik Pak Basuki, sebelum memasuki ke topik pembahasan kita hari ini, saya ingin tanya terlebih dahulu, seberapa pentingkah moderasi beragama ini bagi masyarakat di Indonesia? Terima kasih Pak Agung. Profesor Dr. Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia, pernah mengutip kata-kata dari seorang teolog, Albert Hanskum, yang mengatakan, tidak ada kedamaian dalam suatu bangsa tanpa kedamaian antar agama, dan tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama, dan tidak ada dialog antar agama tanpa investigasi mendalam dari tiap-tiap agama. Moderasi beragama ini merupakan bentuk investigation of foundation of religion. Oke, artinya bagaimana itu Pak? Artinya, kedamaian dalam negara atau bangsa bisa tercipta diawali dengan memahami secara benar dasar agama dari tiap-tiap pemeluknya. Misalkan, bagi pemeluk agama Islam, haruslah memahami agama Islamnya dengan benar. Bagi pemeluk agama lain juga berlaku hal yang sama. Namun ketika berbaur dengan pemeluk agama berbeda, tetap rukun dan damai. Artinya kita bisa tetap bekerja dengan baik bersama, kita bisa belajar bersama, makan di tempat yang sama, bahkan berteman dengan baik antar satu dan yang lainnya, begitu Pak ya? Iya, benar Pak Agung. Kita tidak bisa menutupi bahwa perbedaan ini nyata adanya. Bahkan dalam keseharian, tata cara berpakaian dan bersikap kita pun harus menyesuaikan dengan aturan dari agamanya masing-masing. Hanya saja kita bisa menyandingkan perbedaan ini dengan kesamaan yang masih bisa diraih kita bersama. Baik Bapak Basuki, luar biasa. Untuk gambaran singkat pentingnya gerakan moderasi beragama di masyarakat Indonesia. Sekarang inti vlog hari ini Bapak, bagaimana pengimplementasian gerakan moderasi beragama dalam pembelajaran di lingkup madrasah? Oke, baik Pak Agung. Sebelum masuk ke implementasi, perlu saya tekankan terlebih dahulu bahwa moderasi beragama sendiri memiliki 4 indikator utama keberhasilan, yakni sikap komitmen kebangsaan, sikap toleransi, sikap anti kekerasan, dan sikap penerimaan terhadap tradisi, dan ini harus diketahui pendidik terlebih dahulu. Artinya sebelum diterapkan ke siswa dalam pembelajaran, setidaknya pendidik harus mengetahui indikator-indikator tersebut ya Pak? Ya, benar Pak Agung. Setelah pendidik memahami indikator keberhasilan, barulah diimplementasikan dalam pembelajaran maupun berbagai kegiatan di madrasah. Tidak perlu ada mata pelajaran yang khusus, Pak Agung, tentang moderasi beragama dalam KBM ini. Tapi harus menyisipkan dalam poin-poin penanaman keempat sikap itu dalam KBM dan kegiatan madrasah. Oke, Bapak mungkin bisa dicontohkan untuk penyisipan 4 indikator moderasi beragama ini dalam pembelajaran dan juga kegiatan di madrasah. Baik, saya contohkan. Pengimplementasian yang sudah berjalan di Madrasah Sanawiyah Progresif Darun Najah ini, kita ambil indikator komitmen kebangsaan misalnya. Kita bisa menanamkan nilai nasionalisme kepada peserta didik melalui upacara bendera setiap hari Senin, menyemarakkan hari kemerdekaan, serta penanaman konsep hubul waton minal iman dalam materi pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Begitu Pak Agung. Oke, kita tadi kan 1 poin saja. Untuk 3 sikap lainnya bagaimana Bapak? Oh, 3 sikap lainnya.
pengimplementasian sikap toleran, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, selain disisipkan dalam pembelajaran, ketiganya juga dapat diterapkan melalui ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Misalnya, dalam ekstrakurikuler wajib pramuka, seperti pramuka Pak Agung, misalkan pendidik atau pembina di dalamnya bisa memberikan pendampingan kepada siswa tentang rasa toleransi, sehingga ketika anak berkegiatan dengan siswa dari sekolah lain dengan agama yang berbeda, mereka sudah terbekali untuk bertoleransi. Sikap anti kekerasan juga dapat ditanamkan oleh pembina OSIS. Iya. Dalam hal ini, setiap sikap dari anggota OSIS dibentuk menjadi pribadi yang baik agar menjadi media percontohan bagi siswa lainnya. Sedangkan untuk penerimaan terhadap tradisi, MTS Progresif Darun Najah ini memiliki ekstrakurikuler sastra Jawa, Pak Agung, di mana di dalamnya peserta didik ini diajarkan tentang budaya Jawa. Sekalian itu setiap 1 bulan sekali diselenggarakan Market Day atau pasar rakyat sehari itu di situ Pak Agung, di mana ekstrakurikulernya berupa seni budaya dan seni daerah itu bisa ditampilkan ke seluruh siswa. Begitu Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih sekali perbincangan hari ini Pak Basuki. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku yang menonton video ini, mari dimulai dari kita menjadi contoh awal dalam moderasi beragama. Pemeluk agama yang memiliki prinsip bisa berbaur namun tidak tercampur, meyakini adanya perbedaan namun bersama dalam aneka persamaan. Saya Agung Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.